Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Anggun Oktapitri MM dan kepada teman-teman semua. Di sini saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Reni Sartika, NPM 1951020416. Manajemen bank syariah ini kami dari kelompok 9 yaitu beranggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri Reni Sartika, dan yang kedua ada Reri Rahma Kusuma Dewi, yang ketiga ada Restian Ningrum Suhada, yang keempat ada Reza Swastika Andini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan suatu materi yang telah kami diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Rahma Kusuma Dewi, NPM 19510200417. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas materi tentang paradigma manajemen syariah. Menurut Profesor Dr. Haji Ma'ruf Abdullah SHMM dalam bukunya Manajemen Berbasis Syariah, paradigma manajemen syariah memiliki 3 landasan, yaitu yang pertama, teologi manajemen syariah. Pemikiran Islam sebenarnya bukan merupakan buah dari intelektual manusia, namun pemikiran itu merupakan pemikiran ilahi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha benar dan maha sempurna. Dengan demikian, maka tidak etis rasanya kalau kita membangga-banggakan teori-teori yang diikuti itu sebagai karya manusia, seperti misalnya teori manajemen. Untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertanggung jawab, diperlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional yang dalam istilah modern sekarang disebut dengan manajemen. Manajemen dalam pandangan ajaran Islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan baik, segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Yang kedua yaitu syariah. Budaya manajemen syariah yang dimaksud yaitu yang pertama mengutamakan akhlak, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam kapasitas sebagai pemimpin agama, kepala keluarga, pemerintah adalah mengutamakan akhlak. Yang kedua, mengutamakan pembelajaran Rasulullah SAW dalam semua bidang kehidupan yang digeluti. Beliau mengajarkan pentingnya pembelajarannya. Dan yang ketiga, mengutamakan pelayanan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di bidang bisnis. Rasulullah memberi contoh perlu mengutamakan pelayanan yang menjadi narul akhlaknya. Yang keempat yaitu mengutamakan silaturahmi kemitraan. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemennya selalu mengutamakan silaturahmi kemitraan terhadap staf maupun terhadap stakeholders. Dengan gaya silaturahmi kemitraan ini, maka hubungan kerja akan terbangun lebih hangat dan masing-masing dari pihak akan lebih merasa bertanggung jawab karena adanya rasa turut memiliki terhadap hubungan kerja tersebut. Yang kelima yaitu internalisasi agama dalam kehidupan pemimpin. Internalisasi berarti proses penghayatan atau pemberian makna bagi motivasi, pola pikir, pola sikap, atau pola tindakan. Yang ketiga yaitu landasan moral manajemen syariah dalam perspektif syariah. Landasan moral yang dimaksud yaitu yang pertama, kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah. Maksudnya, seorang pemimpin itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang dia lakukan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, ia tidak pernah luput dari pantauan Allah. Yang kedua, komitmen yang tinggi pada kejujuran. Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketapatan dan dalam bekerja dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta. Yang ketiga yaitu komitmen yang tinggi pada amanah. Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang pemimpin yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Yang keempat yaitu cerdas. Seorang pemimpin juga dituntut mempunyai kecerdasan. Kecerdasan seseorang tidak bisa diidentifikasi dari pendidikan formal saja. Yang kelima yaitu komunikatif. Bagi seseorang pemimpin, kemampuan berkomunikasi juga sangat menentukan keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Berkomunikasi merupakan satu keniscayaan bagi seseorang pemimpin karena segala ide-ide yang dalam pemikirannya harus dijalankannya kepada semua orang yang ada dalam pembinaannya dan semua stakeholder baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang dipimpin. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restian Ningrum Suhada. Di sini saya sebagai pemateri kedua
ingin menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen syariah. Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, dan jelas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen Islam meliputi: yang pertama, keadilan. Kata kunci yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan konsep keadilan adalah adil dan qis. Adil mengandung pengertian sawiyat dan juga mengandung makan pemeratan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam Al-Quran juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya. Yang kedua ada komunikatif. Komunikatif menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri memuji tercapainya tujuan yang diharapkan. Yang C ada prinsip manajemen syariah. Manajemen erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, aplikasi manajemen harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis antara lain. Yang pertama, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, seperti perbuatan tolong-menolong, menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Yang kedua ada kewajiban menegakkan kebenaran. Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Yang ketiga ada kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri, adil terhadap orang lain. Yang keempat ada kewajiban menyampaikan amanah. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan seperti dalam jual beli, hukum perjanjian dan termaktub dalam kitab Al-Buyu, maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Swastika Andini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tujuan manajemen syariah. Semua organisasi baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik, ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendiriannya. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga, dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan atau profit. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, ataupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer badan usaha tertentu. Manajemen yang kita kenal sekarang ini adalah manajemen barat yang individualistis dan kapitalistis. Di dalam masyarakat yang individualistis, kepentingan bersama dapat ditangguhkan demi kepentingan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka telah meninggalkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hubungan tanggung jawab antara manusia dengan Tuhannya, baik mengenai suruhan yang ma'ruf dan pencegahan yang mungkar, semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sartika, NPM 1951020416. Di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Unsur Manajemen Syariah dan Implikasi dalam Bank Syariah.
Yang pertama ada perencanaan. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen, terintegrasi, konsisten, dan saling menunjang satu sama lain, suatu perencanaan yang baik yaitu dilakukan dengan melalui berbagai proses. Meliputi ada forecasting, adalah suatu peramalan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang dengan dasar penafsiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Yang B yaitu ada objektif, adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Yang C ada policies, adalah suatu pedoman pokok yang diadakan oleh badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Yaitu yang D ada program, adalah sederetan kegiatan digambarkan untuk melaksanakan rencana kegiatan. Yang E yaitu ada schedules, adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu. F ada prosedur, adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Lalu yang G terakhir itu ada budget, adalah suatu tafsiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan untuk memperoleh di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Kemakmuran akan terwujud jika di antara manusia itu saling tolong-menolong, tidak terpecah belah organisasi. Terdiri dari A ada struktur organisasian, B ada perencanaan organisasian. Yang ketiga ada pengawasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pengawasan. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu A proses pengawasan, B sistem informasi manajemen, yang C program audit internal. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman semua, itu tadi materi yang telah kami diskusikan. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami minta ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.